Suamiku berniat meninggalkanku setelah naik jabatan. Dia hanya batu loncatan, tulisnya kepada temannya. Aku membacanya diam-diam, tersenyum, lalu menelpon bosnya. Dia tampak bingung saat dipecat. Sampai ia melihat siapa yang menandatangani surat itu. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara desis uap dari setrika yang panas menjadi satu-satunya suara yang mengisi keheningan pagi di apartemen kami. Apartemen ini tidak terlalu besar, hanya unit 2 kamar tidur standar di salah satu menara apartemen kelas menengah di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Dindingnya bercat putih gading yang mulai kusam di beberapa sudut, dan perabotannya adalah campuran dari barang-barang diskonan yang kami beli saat baru menikah 3 tahun lalu. Di luar jendela, langit Jakarta masih terlihat abu-abu, tertutup kabut polusi dan sisa mendung semalam, sementara suara klakson samar-samar mulai terdengar dari jalanan di bawah sana, menandakan dimulainya pertempuran para pekerja ibu kota. Tanganku bergerak lincah meratakan kerutan di kemeja putih merek ternama milik suamiku, Bimo. Kemeja ini mahal, harganya hampir setengah dari gaji bulanan staf biasa, tetapi Bimo bersikeras membelinya bulan lalu dengan kartu kredit. Katanya, penampilan adalah investasi. Dia harus terlihat selevel dengan para petinggi di kantornya, agar dianggap pantas untuk dipromosikan. Aku hanya menurut. Meski dalam hati aku tahu persis berapa harga modal kain kemeja itu, karena pabrik tekstil yang memproduksinya adalah salah satu dari sekian banyak unit usaha di bawah payung perusahaan keluargaku. Ya, keluargaku. Sebuah fakta yang terkubur rapat di bawah peran yang sedang kumainkan sekarang. Ratna, istri rumah tangga yang sederhana, penurut, dan biasa saja. Ratna, kopi aku mana? Kamu ini lelet banget sih pagi-pagi. Teriakan Bimo dari arah kamar tidur memecahkan lamunanku. Suaranya terdengar kesal, nada yang belakangan ini semakin sering kudengar setiap hari. Aku segera meletakkan setrika, mematikannya, dan menggantung kemeja itu dengan hati-hati. Aku bergegas ke dapur sempit kami, menuangkan kopi hitam tanpa gula ke dalam cangkir keramik favoritnya. Uap panas mengepul, membawa aroma pahit yang tajam. Aku berjalan cepat menuju kamar tidur. Bimo sedang duduk di tepi ranjang, rambutnya masih basah sisa mandi, dan wajahnya tertekuk masam. Dia menatapku dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara meremehkan dan rasa malu. Ini kopinya, Mas, ujarku lembut sambil meletakkan cangkir itu di meja nakas. Bimo tidak langsung mengambilnya. Dia malah menunjuk daster batik selutut yang sedang kupakai. Daster itu memang sudah agak pudar warnanya karena sering dicuci, tapi bahannya dingin dan nyaman dipakai untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Kamu nggak punya baju lain apa? Tanyanya ketus. Tiap hari daster, daster, daster terus. Kayak pembantu tahu nggak? Aku ini manajer, Ratna. Manajer di Larasati Group. Istri manajer itu harusnya wangi, rapi, enak dilihat. Bukan kucel begini. Hatiku mencelos mendengar ucapannya. Sakit, tentu saja. 3 tahun lalu, saat dia melamarku, dia bilang dia mencintai kesederhanaanku. Dia bilang dia butuh wanita yang bisa membuat rumah terasa seperti surga, bukan wanita karir yang sibuk bersolek. Tapi sekarang, saat karirnya mulai menanjak, definisi surga baginya sepertinya sudah berubah. Maaf, Mas, jawabku sambil menunduk, menyembunyikan kilatan emosi di mataku. Nanti aku ganti baju setelah selesai bersih-bersih. Ini kan biar enak geraknya pas masak dan nyuci. Alasan aja, gerutunya sambil menyeruput kopinya kasar. Kurang panas nih airnya. Kamu masak air sampai mendidih nggak sih? Sudah mendidih, Mas. Mungkin karena AC kamarnya terlalu dingin jadi cepat hangat. Belaku pelan. Bimo mendengus, meletakkan cangkir itu dengan keras hingga sedikit isinya tumpah mengotori meja. Udahlah, males aku debat sama kamu pagi-pagi. Bikin mood rusak aja. Mana kemejaku? Aku segera mengambilkan kemeja yang sudah kusetrika tadi. Bimo memakainya di depan cermin, mematut dirinya dengan bangga. Harus kuakui, suamiku memang tampan. Tubuhnya tegap, wajahnya bersih terawat,
Hasil dari paket perawatan wajah mahal yang dia paksa aku untuk membelikannya bulan lalu, padahal uang belanja dapur pas-pasan. Dia mengancingkan kemejanya dengan gerakan penuh percaya diri, lalu mengenakan dasi sutra yang warnanya senada. "Dengar ya, Ratna," ucapnya sambil menyisir rambutnya ke belakang dengan gaya klimis. "Hari ini hari penting. Pak Sanjaya, Direktur Utama, bakal ngadain meeting evaluasi. Gosipnya, SK promosi buat posisi General Manager bakal turun sebentar lagi. Kalau aku dapat posisi itu, hidup kita bakal berubah. Aku bakal sering bawa tamu atau kolega ke rumah. Jadi tolong, kamu mulai belajar dandan. Jangan malu-maluin aku." Aku menatap punggungnya yang lebar. Nama, Pak Sanjaya, yang disebutnya membuatku ingin tertawa miris. Pak Sanjaya adalah orang kepercayaanku, sosok paman yang sudah mengabdi pada mendiang ayahku selama puluhan tahun. Dia hanyalah CEO boneka yang menjalankan perintahku dari balik layar. Bimo tidak tahu bahwa nasib karirnya, promosi yang dia damba-dambakan itu, sebenarnya ada di ujung penaku. "Iya, Mas. Aku doakan semoga lancar meetingnya," kataku tulus. Bagaimanapun juga, aku masih memberinya kesempatan. Aku masih berharap ambisi tidak sepenuhnya mematikan hati nuraninya. Aku menyembunyikan identitas asliku sebagai pewaris tunggal Larasati Group justru karena aku ingin tahu, apakah Bimo mencintaiku sebagai Ratna, atau dia hanya akan mencintaiku jika tahu aku punya harta triliunan. Bimo mengambil tas kerjanya, menyemprotkan parfum mahal ke leher dan pergelangan tangannya. Wanginya begitu menyengat, aroma kayu manis dan mask yang maskulin. Dia berjalan menuju pintu keluar, tanpa mencium keningku atau berpamitan dengan layak seperti dulu. "Aku pulang malam. Ada makan malam sama tim. Jangan nungguin, tidur duluan aja," katanya datar tanpa menoleh. "Mas, tapi hari ini kan?" Aku ingin mengingatkan bahwa hari ini adalah tanggal pernikahan kami yang ketiga. Aku sudah menyiapkan bahan untuk memasak rendang kesukaannya. "Apalagi sih?" Aku buru-buru. Potongnya tidak sabar. Tangannya sudah memegang gagang pintu. Aku menelan kembali kata-kataku. "Nggak apa-apa. Hati-hati di jalan." Pintu tertutup dengan bunyi, klik, yang tegas. Hening kembali menyelimuti apartemen. Aku berjalan ke jendela, menyibakkan sedikit tirai untuk melihat ke bawah. Beberapa menit kemudian, aku melihat Bimo keluar dari lobi apartemen. Tapi dia tidak berjalan menuju halte busway atau pangkalan taksi seperti biasanya. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti di depannya. Kaca jendela mobil itu turun, dan aku bisa melihat sekilas sosok wanita berambut panjang dengan kacamata hitam di kursi pengemudi. Wanita itu tertawa, lalu Bimo masuk ke dalam mobil itu dengan senyum lebar yang tak pernah ia tunjukkan padaku pagi ini. "Clarissa." Aku mengenali mobil itu. Rekan kerjanya yang juga menjabat sebagai manajer pemasaran. Wanita ambisius yang sering Bimo ceritakan sebagai saingan berat tapi partner yang asik. Tanganku mencengkeram kain tirai hingga buku-buku jariku memutih. Rasa perih menjalar di dadaku, bukan karena cemburu buta, tapi karena rasa kecewa yang mendalam. Aku telah memberikan segalanya untuk menjadi istri yang berbakti. Aku meninggalkan kenyamanan rumah besarku di Menteng, meninggalkan fasilitas sopir dan asisten pribadi, dan memilih hidup sederhana di apartemen sempit ini demi membangun rumah tangga yang jujur bersamanya. Tapi balasan yang kuterima hanyalah penghinaan dan kebohongan. Aku berbalik dari jendela, menatap pantulan diriku di cermin lemari. Wanita berdaster dengan wajah polos tanpa riasan. Bimo bilang aku memalukan. Bimo bilang aku tidak selevel dengannya. Aku tersenyum tipis, senyuman yang tidak menyeratkan kebahagiaan, melainkan sebuah ironi yang pahit. "Tunggu saja, Bimo," bisikku pada ruangan yang kosong. "Kamu bangga bekerja di gedung pencakar langit itu, tapi kamu lupa siapa yang memiliki tanah tempat gedung itu berdiri." Pagi itu, aku tidak jadi memasak rendang. Sebagai gantinya, aku duduk di sofa ruang tamu, menatap layar ponselku. Ada satu nomor yang sudah lama tidak kuhubungi untuk urusan bisnis. Nomor pribadi Pak Sanjaya. Jariku melayang di atas layar, ragu sejenak, namun bayangan Bimo yang masuk ke mobil Clarissa tadi kembali melintas. Aku meletakkan ponsel itu kembali. Belum saatnya. Aku perlu bukti yang lebih kuat. Aku perlu melihat seberapa jauh Bimo akan melangkah dalam kesombongannya.
Matahari mulai naik, cahayanya masuk melalui celah ventilasi, menyoroti debu-debu halus yang beterbangan. Hari ini akan menjadi hari yang panjang. Aku kembali mengambil setrika, melanjutkan tugas, istri berbakti, ini untuk terakhir kalinya. Mungkin. Setiap gerakan tanganku saat melipat baju-bajunya terasa seperti menghitung mundur waktu kehancurannya. Malam turun dengan amarah di Jakarta Selatan. Hujan deras mengguyur ibu kota tanpa ampun sejak sore tadi, mengubah jalanan menjadi sungai aspal yang macet total. Kilat menyambar sesekali, menerangi langit gelap dengan cahaya putih yang menyilaukan, diikuti oleh dentuman guntur yang menggetarkan kaca jendela apartemen kami. Suara hujan yang menghantam kaca terdengar seperti ribuan kerikil yang dilemparkan bersamaan, menciptakan irama bising yang mencekam. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Aku duduk di sofa ruang tengah dengan lampu utama yang sudah kupadamkan, hanya menyisakan lampu sudut yang memancarkan cahaya kuning redup. Di hadapanku, makanan di meja makan sudah dingin sepenuhnya. Rendang yang akhirnya tetap kumasak. Karena kebodohanku yang masih berharap, kini tampak beku dengan lapisan lemak yang mulai mengeras di permukaannya. Aku memeluk lututku, menatap layar televisi yang mati. Hawa dingin dari AC bercampur dengan udara lembab hujan, membuat suasana apartemen terasa semakin suram. Ponselku tergeletak bisu di sampingku. Tidak ada kabar dari Bimo. Pesan WhatsApp yang kukirim jam 7 tadi, menanyakan apakah dia pulang makan malam, hanya bercentang 2 abu-abu. Tidak dibaca, apalagi dibalas. Aku tahu dia sedang bersenang-senang. Mungkin di sebuah restoran mewah di kawasan Senopati, atau mungkin di bar eksklusif di SCBD, merayakan sesuatu yang belum pasti dia dapatkan. Instingku sebagai wanita, dan mungkin juga sebagai pebisnis yang terbiasa membaca gelagat orang, mengatakan bahwa malam ini adalah malam penentuan. Tepat pukul 11:30 malam, terdengar suara kunci pintu diputar dengan kasar. Pintu terbuka, dan aroma alkohol yang menyengat langsung menyeruak masuk, bercampur dengan bau hujan dan parfum wanita yang manis memuakan. Bimo masuk dengan langkah sempoyongan. Jas mahalnya yang tadi pagi licin kini kusut. Dasinya sudah longgar dan miring ke kiri. Wajahnya merah padam, matanya sayu dan berair. Dia bahkan tidak menyadari aku sedang duduk dalam remang-remang di ruang tengah. Sialan macet banget, gumamnya dengan suara serak sambil menendang sepatunya sembarangan. Satu sepatu terlempar ke dekat rak, satunya lagi tergeletak di tengah jalan. Dia tidak peduli. Aku bangkit perlahan, menyalakan lampu ruang tengah. Cahaya terang tiba-tiba membuat Bimo menyipitkan mata silau. Dia menatapku sejenak, seolah berusaha mengenali siapa wanita yang berdiri di depannya. "Loh, kamu belum tidur?" tanyanya dengan nada menyeret. Tidak ada rasa bersalah di suaranya, hanya keheranan karena melihat pembantunya masih terjaga. "Aku nungguin kamu, Mas. Katanya mau makan malam sama tim, tapi kok sampai larut begini? Nggak ngabarin pula?" tanyaku datar, berusaha menahan gejolak emosi yang mulai naik ke kerongkongan. Bimo terkekeh pelan, lalu berjalan terhuyung menuju sofa dan menjatuhkan tubuhnya di sana dengan berat. "Bawel banget sih. Namanya juga networking, Ratna. Networking. Kamu mana ngerti urusan orang-orang sukses. Tadi itu, kita ngerayain prakemenangan." "Prakemenangan?" ulangku. "Iya," jawabnya sambil memejamkan mata. Tangannya meraba-raba saku jasnya mencari sesuatu. "Clarissa bilang bocoran dari HRD, namaku ada di list paling atas. Direktur, Ratna. Bulan depan aku bakal jadi direktur." Dia tertawa sendiri, tawa yang terdengar kosong dan sombong. Aku mendekatinya, berniat melepaskan sepatu dan kaus kakinya seperti yang biasa kulakukan saat dia lelah. Namun, saat aku membungkuk, aroma parfum wanita itu tercium semakin kuat dari kemejanya. Itu bukan parfum murah. Itu aroma Chanel nomor 5, parfum yang sama yang sering dipakai oleh sosialita-sosialita yang kukenal di lingkaran arisan ibuku dulu. Jelas bukan wangi yang menempel hanya karena duduk bersebelahan di ruang rapat. "Mas, kamu bau alkohol. Kamu mabuk?" tanyaku sambil menahan napas. "Dikit, cuma wine mahal," gumamnya, matanya sudah terpejam rapat. Napasnya mulai terdengar berat, tanda dia akan segera tertidur pulas karena pengaruh alkohol. Tiba-tiba, ponselnya yang ada di saku jas bergetar hebat. Sekali, 2 kali,
3 kali. Getaran itu terdengar nyaring di keheningan malam. Bimo tidak bergerak, dengkurannya mulai terdengar halus. Aku menatap saku jas itu. Sebuah dorongan kuat menggerakkan tanganku. Biasanya, aku sangat menghargai privasi. Aku tidak pernah mengecek ponselnya selama 3 tahun pernikahan kami, karena aku percaya padanya. Tapi malam ini, kepercayaanku sudah retak. Hancur berkeping-keping diinjak oleh sepatu-sepatu ambisinya. Dengan tangan gemetar, aku merogoh saku jasnya. Mengambil ponsel pintar keluaran terbaru itu. Layarnya menyala, menampilkan notifikasi pesan WhatsApp yang baru saja masuk. Nama pengirimnya, Bro Rian, Marketing. Aku mengernyit. Rian adalah teman dekat Bimo di kantor, sesama lelaki yang sering mengajak Bimo futsal. Tapi isi pesannya membuat darahku berdesir dingin, membekukan seluruh persendianku. Preview pesan itu berbunyi, "Gokil lo, Bim. Jadi beneran abis SK turun lo mau langsung talak si Ratna? Terus Clarissa gimana? Dia udah oke jadi nyonya baru?" Duniaku rasanya berhenti berputar detik itu juga. Jantungku yang tadi berdegup kencang karena takut ketahuan, kini seolah berhenti berdetak. Tanganku menjadi dingin sedingin es. Dengan napas tertahan, aku membuka kunci layarnya. Bimo, dalam kebodohannya atau mungkin karena terlalu meremehkanku, menggunakan tanggal lahirnya sendiri sebagai kata sandi. 121.288 terbuka. Aku membuka aplikasi WhatsApp dan membaca percakapan lengkap antara Bimo dan Rian. Mataku menelusuri baris demi baris kalimat yang mereka tukarkan sejam yang lalu, saat Bimo mungkin sedang dalam perjalanan pulang. "Bimo, tenang aja, bro. Semua udah diatur. Begitu SK direktur itu sah di tangan gue bulan depan, gue langsung urus surat cerai ke pengadilan agama. Gue udah nggak tahan hidup sama Ratna. Sumpah, malu gue bawa dia ke acara kantor. Udah kampungan, nggak bisa dandan, dia cuma beban." Rian, waduh, sadis lo, bro. Tapi dia kan nemenin lo dari nol. Bimo, nemenin dari nol apanya? Dia itu cuma batu loncatan. Bro, gue butuh status nikah biar kelihatan mapan di mata manajemen lama. Sekarang, gue udah di level beda. Clarissa jauh lebih pantas dampingin gue. Dia ngerti bisnis, dia cantik, dia berkelas. Ratna, cuma cocok di dapur. Air mataku menetes, jatuh tepat di atas layar ponsel yang bercahaya itu. 1 tetes, 2 tetes. Rasanya sakit sekali. Lebih sakit daripada ditampar, lebih perih daripada diiris sembilu. Kata, batu loncatan, itu terngiang-ngiang di kepalaku, berdengung seperti suara lebah yang marah. Jadi selama ini, 3 tahun pengabdianku, kesabaranku, cintaku yang tulus tanpa memandang harta, hanya dianggap sebagai alat bantu. Dia tidak pernah mencintaiku. Dia hanya memanfaatkanku untuk membangun citra, pria keluarga yang bertanggung jawab, agar lebih mudah naik jabatan. Dan sekarang, setelah dia merasa sudah di puncak, aku akan dibuang seperti sampah. Aku menoleh ke arah Bimo yang tertidur pulas di sofa. Mulutnya sedikit terbuka, mendengkur tanpa beban. Wajah yang dulu kupuja sebagai wajah suami idaman, kini terlihat seperti topeng monster yang menjijikkan. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Tidak, aku tidak boleh menangis untuk laki-laki seperti ini. Menangisi Bimo sama saja dengan menghina harga diri keluargaku. Jika dia menganggapku batu loncatan, maka aku akan menjadi jurang yang akan menelannya bulat-bulat. Perlahan, ekspresi sedih di wajahku menghilang, berganti dengan tatapan dingin yang tajam. Tatapan seorang Ratna Larasati Wijaya, putri tunggal pendiri imperium bisnis yang ditakuti banyak orang. Aku meletakkan ponsel Bimo kembali ke saku jasnya dengan hati-hati, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku berdiri tegak, memandang keluar jendela di mana hujan masih mengguyur Jakarta dengan ganasnya. Petir menyambar lagi, kali ini cahayanya menerangi wajahku yang kini tak lagi memiliki jejak lembutan seorang istri penurut. "Kamu ingin bermain api, Bimo?" bisikku lirih. Suaraku terdengar menakutkan bahkan di telingaku sendiri. "Baiklah, aku akan memberimu neraka." Aku berjalan menuju kamar tidur, bukan untuk tidur, melainkan untuk membuka brankas kecil yang tersembunyi di balik lemari baju. Di sana,
Tersimpan sebuah ponsel tua yang hanya berisi satu nomor kontak penting. Tanganku meraih ponsel itu. Aku tidak peduli ini sudah tengah malam. Aku tidak peduli Pak Sanjaya mungkin sedang istirahat. Ini adalah keadaan darurat. Bukan darurat perusahaan, tapi darurat harga diri. Aku menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar 2 kali sebelum akhirnya diangkat. Suara serak namun hormat terdengar di ujung sana. Halo? Selamat malam, Ibu Ratna. Ada yang bisa saya bantu di jam segini? Pak Sanjaya. Suaraku tenang, datar, dan penuh otoritas. Sangat berbeda dengan suara Ratna si ibu rumah tangga. Maaf mengganggu istirahat Bapak. Saya punya instruksi khusus untuk besok pagi. Silakan, Bu. Saya dengarkan. Siapkan rapat direksi darurat besok siang jam 2. Dan pastikan nama Bimo Nugroho ada dalam agenda utama. Tapi bukan untuk promosi. Aku memberi jeda sejenak, membiarkan kebencianku meresap ke dalam setiap kata. Saya akan datang sendiri ke kantor pusat besok. Siapkan pengawal. Ratna Larasati akan kembali. Baik, Bu. Akan saya laksanakan segera. Sambungan terputus. Aku menatap ponsel tua di tanganku, lalu beralih menatap pintu kamar yang setengah terbuka, menampakkan kaki Bimo yang menjuntai di sofa ruang tamu. Tidurlah yang nyenyak malam ini, suamiku. Nikmatilah mimpi indah tentang kursi direktur dan selingkuhan cantikmu itu. Karena besok, saat kamu bangun, kamu akan menyadari bahwa kamu baru saja membangunkan naga yang sedang tidur. Dan naga itu akan membakar habis semua yang kamu banggakan. Pagi datang dengan cahaya matahari yang menerobos masuk melalui celah gorden, menusuk mataku yang sembab dan kurang tidur. Aku sudah bangun sejak pukul 4 pagi, atau lebih tepatnya, aku tidak benar-benar tidur setelah kejadian semalam. Pikiranku terlalu sibuk merajut rencana, menyusun strategi, dan menguatkan hati untuk apa yang akan terjadi hari ini. Bimo masih mendengkur di sampingku. Bau alkohol sisa semalam masih menguar samar dari napasnya, bercampur dengan aroma keringat yang masam. Dulu, aku akan memandang wajah tidurnya dengan penuh kasih sayang, mengusap rambutnya, dan membisikkan doa agar harinya lancar. Namun pagi ini, saat aku menatapnya, yang kurasakan hanyalah kekosongan. Rasa hormatku padanya sudah menguap, hilang tak berbekas bersama dengan pesan-pesan menjijikan yang kubaca di ponselnya semalam. Aku bangkit dari tempat tidur tanpa suara. Rutinitas pagi ini masih sama, namun jiwaku yang menjalankannya sudah berbeda. Aku pergi ke dapur, menjerang air, dan menyiapkan sarapan sederhana. Nasi goreng sisa semalam yang kuhangatkan dan telur dadar. Bukan karena aku ingin melayaninya, tapi karena aku ingin permainan ini berjalan sempurna hingga detik terakhir. Aku ingin dia merasa di atas angin, merasa menjadi raja di istana kecilnya, sebelum aku menjatuhkannya ke dasar jurang. Jam berapa ini? Suara serak Bimo terdengar dari kamar tidur. Jam 6, Mas, jawabku dari dapur. Tak lama kemudian, Bimo keluar dengan wajah bantal dan rambut berantakan. Dia berjalan gontai menuju meja makan, matanya masih setengah terpejam. Dia duduk, menatap piring nasi goreng di depannya dengan tatapan mencela. Nasi goreng lagi? Kamu nggak belanja? Keluhnya sambil menyendok nasi itu dengan malas. Belum sempat ke pasar, Mas. Uang belanja bulanan kan sudah menipis. Jawabku tenang, sambil menuangkan teh hangat untuknya. Hahaha ya ampun, Ratna. Kamu tuh harus pinter ngatur duit. Masak tiap akhir bulan makannya begini terus. Nanti kalau aku udah jadi direktur, aku nggak mau makan beginian lagi. Kita harus hirekoki atau minimal pesan catering sehat. Omelnya. Kesombongan itu sudah mulai muncul lagi, seiring dengan kesadarannya yang pulih. Aku hanya tersenyum tipis. Sangat tipis. Iya, Mas. Semoga SK-nya lancar hari ini ya. Bimo mendongak, menatapku sekilas. Mungkin dia merasa ada yang aneh dengan nada suaraku, tapi egonya terlalu besar untuk menyadarinya. Pasti lancarlah. Clarissa udah kasih bocoran A1. Kamu doain aja, biar suami kamu ini bisa ngangkat derajat kamu. Biar kamu nggak malu-maluin kalau diajak kondangan. Kata-kata itu lagi. Mengangkat derajat. Betapa ironisnya. Dia tidak tahu bahwa derajat yang dia banggakan itu
hanyalah sebutir debu di bawah sepatu hak tinggiku yang tersimpan rapi di lemari besi. Setelah sarapan yang penuh dengan keluhan itu, Bimo bersiap-siap. Dia mengenakan setelan jas terbaiknya, setelan yang sama yang dia pakai semalam, karena dia tidak sempat membawanya ke Binatu. Dia menyemprotkan parfum berlebihan untuk menutupi bau apek dan sisa alkohol. "Aku berangkat," katanya sambil mematut diri di cermin ruang tamu. "Ingat, nanti malah mungkin aku pulang telat lagi." Syukuran pelantikan. "Iya, hati-hati," jawabku. Aku tidak mencium tangannya. Aku hanya berdiri mematung di dekat pintu dapur. Bimo tidak menyadarinya. Dia terlalu sibuk dengan bayangan kesuksesannya sendiri. Dia melenggang keluar pintu apartemen, meninggalkanku sendirian di dalam keheningan. Begitu pintu tertutup, aku mengunci pintu itu rapat-rapat. "Permainan dimulai," bisikku. Aku berjalan menuju kamar kedua, kamar yang selama ini kukatakan pada Bimo sebagai gudang barang bekas, dan selalu terkunci. Kuncinya selalu kukalungkan di leherku, tersembunyi di balik baju. Bimo tidak pernah peduli untuk mengeceknya, karena dia pikir isinya hanya tumpukan kardus dan barang rongsokan orang tuaku. Dengan tangan yang mantap, aku memutar kunci itu. Pintu terbuka. Ruangan itu kecil, hanya berukuran 3x3 meter, tapi isinya jauh dari kata rongsokan. Di dalam sana, terdapat sebuah lemari kaca besar yang tertutup kain tebal. Aku menyibakkan kain itu. Di baliknya, berjejer koleksi pakaian kerjaku dari masa lalu, masa di mana aku masih aktif membantu ayah di kantor pusat sebelum aku memutuskan untuk hidup normal. Blazer-blazer rancangan desainer Paris, gaun-gaun kaktail yang elegan, tas-tas bermerek Hermes dan Louis Vuitton edisi terbatas, serta deretan sepatu hak tinggi Christian Louboutin dengan sol merah khasnya. Semua masih terawat rapi, menunggu saatnya kembali dipakai. Aku melepaskan daster batikku. Kain lusuh itu jatuh ke lantai, dan bersamanya, jatuh pula identitas Ratna si istri penurut yang bodoh. Aku menatap tubuhku di cermin besar yang ada di dalam ruangan itu. Aku masih Ratna yang sama, tapi tatapan mataku kini tajam, penuh perhitungan, dan dingin. Aku memilih setelan pantsuit berwarna putih gading dari Armani. Potongannya tegas, memeluk tubuhku dengan sempurna, memberikan aura kewibawaan yang tak terbantahkan. Warna putih ini melambangkan kebenaran yang akan kuungkap hari ini. Aku mengenakannya perlahan, merasakan halusnya bahan sutra menyentuh kulitku, sensasi kemewahan yang sudah 3 tahun kurindukan. Selanjutnya, riasan. Aku duduk di depan meja rias kecil di sudut ruangan. Tanganku lincah memulas wajah. Bukan riasan tebal seperti ondel-ondel, tapi riasan flawless yang menonjolkan fitur wajahku. Eyeliner tajam untuk mempertegas tatapan mata, dan lipstik merah marun matte yang memberikan kesan tegas dan berani. Rambutku yang biasanya hanya digelung asal, kini kucatok lurus dan kubiarkan tergerai rapi di punggung, memberikan kesan profesional dan anggun. Terakhir, aku mengenakan jam tangan Patek Philippe warisan ayah di pergelangan tangan kiriku, dan cincin berlian solitaire 5 karat di jari manis kananku, cincin yang dulu kulepas demi menjaga perasaan Bimo yang hanya mampu membelikanku cincin emas 2 gram. Aku memasukkan kakiku ke dalam heels 7 cm berwarna nude. Bunyi tak-tak langkah kakiku kini terdengar berbeda. Lebih berirama, lebih percaya diri. Aku meraih tas Birkin hitamku, memasukkan ponsel tua itu ke dalamnya, lalu menelepon Pak Sanjaya lagi. "Saya siap. Jemput saya di lobi samping, jangan di lobi utama. Saya tidak mau tetangga apartemen heboh melihat mobil Bapak." "Baik, Bu Ratna. Mobil Rolls-Royce Bapak sudah standby di lokasi," jawab Pak Sanjaya sigap. Aku keluar dari apartemen, memastikan pintu terkunci rapat. Saat berjalan menyusuri lorong apartemen yang lantainya keramik biasa itu, aku merasa seperti alien. Penampilanku sangat kontras dengan lingkungan sekitarku. Beberapa ibu-ibu tetangga yang sedang mengobrol di dekat lift ternganga melihatku. "Mbak Ratna?" tanya Bu Tejo, tetangga sebelah yang sering meminjam garam. Matanya melotot, nyaris keluar melihat tas yang kujinjing. Dia mungkin tidak tahu harganya setara dengan harga 2 unit apartemen ini, tapi dia tahu itu barang mahal. Aku berhenti sejenak, menoleh padanya, dan tersenyum misterius. "Pagi, Bu Tejo. Saya ada urusan sebentar. Titip apartemennya." Tanpa menunggu jawaban, aku masuk ke dalam lift yang terbuka.
meninggalkan mereka yang masih bengong kebingungan. Di lobi samping yang sepi, sebuah mobil sedan super mewah berwarna hitam doff sudah menunggu. Seorang sopir berseragam safari rapi membukakan pintu belakang begitu melihatku keluar. "Selamat pagi, Ibu Ratna," sapanya sambil membungkuk hormat. "Pagi, Pak Iman," balasku sambil masuk ke dalam kabin mobil yang dingin dan wangi kulit asli. Mobil melaju membelah kemacetan Jakarta. Di dalam sini, suara bising klakson dan deru mesin motor tidak terdengar sama sekali. Hanya alunan musik klasik Vivaldi yang mengalun lembut dari speaker kualitas terbaik. Aku melihat keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi yang mulai terlihat saat kami memasuki kawasan segitiga emas. Dulu, setiap kali aku melewati jalan ini naik taksi atau ojek online untuk menyusul Bimo, aku selalu merasa kecil. Aku merasa rendah diri melihat gedung-gedung kaca yang menjulang angkuh. Tapi hari ini, perspektifku kembali normal. Gedung-gedung itu tidak lagi mengintimidasi. Justru, salah satu gedung tertinggi di sana, Larasati Tower, adalah milikku. Gedung tempat suamiku bekerja, tempat dia mengais rezeki, dan tempat dia mengkhianatiku. Mobil kami berbelok masuk ke area drop-off VIP gedung Larasati Tower di SCBD. Biasanya, area ini dijaga ketat dan hanya boleh dimasuki oleh jajaran direksi atau tamu VVIP. Satpam yang berjaga di depan palang pintu sempat hendak menghentikan mobil. Tapi begitu melihat plat nomor khusus mobil ini, dia langsung memberi hormat dan membuka palang lebar-lebar. Kami berhenti tepat di depan pintu kaca otomatis lobi eksekutif. Pak Iman membukakan pintu. Aku menuruni mobil, kaki jenjangku menapak di lantai marmer lobi yang mengkilap. Udara dingin AC lobi langsung menerpa wajahku, membawa aroma khas pengharum ruangan gedung mewah, wangi teh putih dan bambo. Pak Sanjaya sudah berdiri di sana menyambutku, diapit oleh 2 orang asisten pribadinya. Wajah tuanya tampak tegang namun lega melihatku. "Selamat datang kembali, Ibu Komisaris," sapa Pak Sanjaya dengan suara bergetar haru. Dia menunduk dalam, diikuti oleh kedua asistennya. Para resepsionis dan beberapa karyawan yang kebetulan lewat di lobi berhenti sejenak, berbisik-bisik melihat pemandangan itu. Mereka tidak mengenali siapa aku, tapi mereka tahu Pak Sanjaya adalah orang nomor 1 di perusahaan ini. Melihat Pak Sanjaya menunduk hormat pada seorang wanita muda, tentu menimbulkan tanda tanya besar. "Terima kasih, Pak Sanjaya," jawabku tenang. "Bagaimana persiapannya?" "Semua sudah siap, Bu. Rapat direksi jam 2 siang. Bimo Nugroho belum tahu apa-apa. Dia masih bekerja seperti biasa di lantai 25. "Bagus," ujarku dingin sambil berjalan menuju lift pribadi khusus direksi yang pintunya langsung terbuka untukku. "Jangan biarkan ada yang tahu saya di sini sampai waktunya tiba. Dan satu lagi, sambungkan akses CCTV kantin dan lantai 25 ke tablet saya di ruangan Bapak." "Siap, Bu." Pintu lift tertutup, membawaku melesat naik ke lantai 40, puncak tertinggi dari gedung ini. Semakin tinggi lift ini naik, semakin tebal pula tembok hatiku. "Bimo, bersiaplah. Istrimu yang kampungan, ini baru saja sampai di singgasananya." Lantai 40 Larasati Tower adalah area yang hening dan sakral. Disinilah keputusan-keputusan bernilai triliunan rupiah dibuat. Lantainya dilapisi karpet tebal yang meredam suara langkah kaki, dindingnya dihiasi lukisan-lukisan abstrak karya seniman ternama Indonesia, dan pemandangan dari jendela kaca setinggi langit-langit menawarkan panorama Jakarta yang menakjubkan sekaligus mengerikan. Aku duduk di kursi kebesaran di ruang kerja komisaris utama. Ruangan ini sudah lama kosong, dibiarkan tak tersentuh sejak ayah meninggal, sesuai permintaanku. Namun hari ini, debu-debu sudah dibersihkan. Semuanya tampak persis seperti saat ayah masih ada, kecuali kini akulah yang duduk di kursi kulit hitam besar ini. Di hadapanku, di atas meja mahoni yang luas, sebuah tablet menampilkan beberapa kotak video dari kamera pengawas. Pak Sanjaya berdiri dengan takzim di samping meja, menunggu perintah selanjutnya. "Ini akses real time, Bu," kata Pak Sanjaya pelan. "Kamera 04 adalah area kerja tim marketing di lantai 25. Kamera 08 adalah kantin eksekutif di lantai 10. Aku mengangguk, mataku terfokus pada layar tablet. Jariku mengetuk layar, memperbesar tampilan kamera 08. Jam menunjukkan pukul 12.15 siang.
Waktunya makan siang. Kantin eksekutif ini bukanlah kantin biasa. Ini adalah restoran in-house bergaya buffet hotel bintang 5 yang dikhususkan untuk level manajer ke atas. Interiornya mewah dengan dominasi kayu dan pencahayaan hangat. Di salah satu meja bundar dekat jendela, aku melihatnya. Bimo duduk di sana, tertawa lebar hingga deretan giginya terlihat. Di sampingnya duduk Clarissa, wanita yang semalam menjemputnya. Clarissa terlihat cantik dengan blazer merah menyala yang pas badan dan rambut coklat bergelombang yang ditata sempurna. Mereka tidak sendirian, ada 2 orang pria lain, sepertinya rekan kerja sesama manajer, yang ikut duduk bersama mereka. Meski CCTV tidak mengeluarkan suara yang jernih, Pak Sanjaya dengan sigap menyodorkan headphone. Saya sudah minta tim IT untuk mengaktifkan mikrofon di meja tersebut, Bu. Kami bilang ada perbaikan sistem audio untuk meeting online, jadi mereka tidak curiga ada mikrofon sensitif di dekat sana. Aku mengenakan headphone itu. Suara riuh rendah kantin terdengar, diikuti suara tawa Bimo yang sangat kusadari nadanya. Itu nada tawa meremehkan yang sering ia keluarkan saat merasa dirinya paling pintar. Gila lo, Bim. Yakin lo bakal dapat SK direktur itu? Suara salah satu pria terdengar. Yakin 100%, bro? Suara Bimo terdengar jelas, penuh percaya diri. Pak Sanjaya udah kasih kode keras pas meeting kemarin. Dia senyum-senyum ke gue. Lagian, saingan gue siapa sih? Si Herman? Ah, dia MAH tua bangka, nggak visioner. Perusahaan butuh darah muda kayak gue. Aku mendengus mendengar itu. Pak Sanjaya di sampingku hanya menggelengkan kepala, wajahnya merah menahan geram karena namanya dicatut sembarangan. Terus, rencana lo abis naik jabatan gimana? Jadi cerain bini lo? Tanya pria itu lagi. Jantungku berdegup kencang. Ini dia. Aku ingin mendengar langsung dari mulutnya saat dia sedang sadar, bukan saat mabuk seperti semalam. Di layar, Bimo meletakkan garpu steaknya. Dia menyesap jus jeruknya dengan gaya sok elegan, lalu mencondongkan tubuh ke depan, seolah hendak membagikan rahasia negara. Pasti dong, jawab Bimo enteng. Gue udah gak sabar lepas dari dia. Lo bayangin ya, tiap gue pulang kerja capek-capek, yang nyambut gue tuh perempuan dasteran bau bawang. Gak ada seksi-seksinya. Malu gue kalau nanti harus bawa dia ke gala dinner perusahaan, atau main golf sama klien. Ratna itu, aduh, ibarat mobil tuh dia mobil pick up tahun 90-an. Bagus buat angkut barang, tapi nggak pantas dipajang di showroom. Tawa meledak di meja itu. Clarissa tertawa paling keras, tangannya memukul manja lengan Bimo. Ih, kamu jahat banget sih, sayang. Tapi bener juga sih. Masa istri direktur belanjanya di pasar becek? Nanti kalau ketemu istri-istri direksi lain, dia mau ngomongin apa? Harga cabe. Nah, itu dia, timpal Bimo semangat. Makanya, gue butuh pendamping yang selevel. Kayak Clarissa ini, dia kan lulusan luar negeri, ngerti bisnis, nyambung kalau diajak ngomongin saham atau properti. Ratna MAH taunya cuma sinetron sama diskonan supermarket. Tanganku mengepal erat di atas meja, hingga kuku-kukuku menancap di telapak tangan. Sakit, tapi rasa sakit itu berubah menjadi bahan bakar amarah yang membara. Dia menyamakan aku dengan mobil pick-up bekas? Dia bilang aku tidak mengerti bisnis? Aku, Ratna Larasati, yang sejak umur 15 tahun sudah diajari ayah cara membaca laporan keuangan. Aku yang diam-diam memberikan masukan strategi pada Pak Sanjaya, yang membuat keuntungan perusahaan naik 200% tahun lalu. Dan dia, manajer kacangan yang laporannya sering kurevisi diam-diam lewat Pak Sanjaya agar tidak terlihat bodoh, berani berkata seperti itu? Terus, dia udah tahu lo mau cerain dia? Tanya Clarissa sambil menyuapkan potongan daging ke mulut Bimo. Sebuah pemandangan yang membuat perutku mual. Belumlah, jawab Bimo sambil mengunyah. Biarin aja dulu, nanti begitu SK turun, gue bakal kasih kejutan. Gue bakal usir dia dari apartemen itu. Toh apartemen itu kan nyicilnya pakai gaji gue. Dia nggak punya hak apa-apa. Biar dia balik ke rumah orang tuanya yang di kampung sana. Aku memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang. Cukup. Aku sudah mendengar cukup banyak. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi rasa kasihan. Bimo bukan hanya suami yang buruk, dia adalah manusia yang tidak tahu diuntung.
Aku melepaskan handphone itu dan meletakkannya di meja. Pak Sanjaya, panggilku dingin. Ya, Bu. Batalkan pesanan makan siang saya. Saya sudah kenyang mendengar bualan mereka, kataku sambil berdiri, merapikan blazerku. Jam berapa sekarang? Jam 1:15, Bu. Baik. Percepat rapatnya. Ubah jadwal menjadi jam 1:30. Panggil dia sekarang. Biarkan dia tersedak makan siangnya. Pak Sanjaya mengangguk tegas. Dia mengambil ponselnya dan menelepon sekretaris direksi. Halo, Sari? Sebarkan memo darurat. Rapat direksi dimajukan ke pukul 13.30. Wajib hadir. Dan panggil Bimo Nugroho dari Departemen Pemasaran. Suruh dia menghadap ke ruang rapat utama di lantai 40 sekarang juga. Bilang padanya, jajaran direksi sudah menunggu untuk keputusan penting. Aku kembali menatap layar tablet. Di sana, aku melihat ponsel Bimo berdering. Dia mengangkatnya dengan wajah terkejut, lalu berubah menjadi senyum lebar yang penuh kemenangan. Dia mematikan telepon, lalu berdiri dengan semangat, menepuk bahu teman-temannya. Dia terlihat bicara dengan antusias, mungkin pamit untuk menjemput takdirnya. Clarissa memberinya ciuman jauh, kiss bye, dengan genit. Bimo merapikan jasnya, membusungkan dada, dan berjalan keluar kantin dengan langkah tegap seorang calon raja. Dia tidak tahu bahwa dia sedang berjalan menuju tiang gantungan. Ayo, Pak Sanjaya, kataku sambil berjalan menuju pintu ruangan yang menghubungkan langsung ke ruang rapat besar di sebelahnya. Kita sambut aset terbaik perusahaan ini dengan sambutan yang pantas. Aku masuk ke ruang tunggu pribadi di balik ruang rapat. Di sana ada kaca satu arah yang memungkinkanku melihat ke dalam ruang rapat tanpa terlihat. Aku akan membiarkan Pak Sanjaya dan direktur lain memulainya dulu. Aku akan masuk sebagai kejutan terakhir. Cherry on top dari kue kehancurannya. Dari balik kaca gelap itu, aku melihat para direktur mulai berdatangan. Wajah mereka tegang. Mereka semua tahu siapa aku, dan mereka semua tahu apa yang akan terjadi. Pak Sanjaya duduk di kursi pimpinan rapat, tapi dia membiarkan kursi di sebelahnya, kursi komisaris utama, kosong. Pintu ruang rapat terbuka. Bimo masuk. Dia melangkah dengan percaya diri yang berlebihan, senyumnya merekah lebar. Dia bahkan sempat mengangguk sok akrab pada direktur keuangan yang menatapnya dengan pandangan kasihan. Bimo berdiri di ujung meja, menatap semua orang dengan mata berbinar. Dia pikir dia dipanggil untuk dipuji, untuk diberi tepuk tangan, dan diserahi mahkota. Selamat siang, Pak Sanjaya, Bapak Ibu direksi sekalian, sapanya dengan suara lantang. Terima kasih sudah memanggil saya. Saya siap menerima amanah baru ini. Ruangan hening. Tidak ada yang menjawab sapaannya. Hening yang mencekam, hanya terdengar suara dengung AC sentral. Pak Sanjaya menatapnya datar, tidak ada senyum ramah yang biasa Bimo banggakan. Silakan duduk, Bimo. Bimo tampak sedikit bingung dengan sambutan yang dingin itu, tapi dia segera menepisnya. Dia menarik kursi dan duduk, masih dengan senyum yang dipaksakan. Terima kasih, Pak. Jadi, bagaimana keputusannya? Saya dengar SK General Manager sudah ditandatangani, tanyanya tak sabar. Aku tersenyum miring di balik kaca persembunyianku. Oh, SK-nya memang sudah ditandatangani, Bimo. Tapi bukan SK yang kamu harapkan. Pak Sanjaya mengambil sebuah amplop coklat tebal yang tergeletak di hadapannya. Dia mendorong amplop itu perlahan melintasi meja marmer yang panjang, hingga berhenti tepat di depan Bimo. Silakan dibuka, Bimo. Itu adalah keputusan final dari pemegang saham mayoritas. Bimo menatap amplop itu seperti menatap peti harta karun. Tangannya gemetar karena gembira saat meraihnya. Dia merobek segel amplop itu dengan kasar, tidak sabar melihat tulisan jabatannya yang baru. Aku menghitung dalam hati. 3, 2, 1. Bimo menarik kertas itu keluar. Matanya membelalak membaca judul surat itu. Senyumnya luntur seketika, digantikan oleh ekspresi horor yang murni. Wajahnya memucat, seputih kertas yang dia pegang. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia membaca baris demi baris, matanya bergerak panik. PHK, bisiknya lirih, suaranya pecah. Pemutusan.
Hubungan kerja? Tidak hormat? Dia mendongak menatap Pak Sanjaya, matanya merah menahan marah dan bingung. Pak, apa-apaan ini? Ini pasti salah cetak. Bapak janji mau promosi saya. Kenapa jadi surat pemecatan? Saya salah apa? Teriakannya menggema di ruang rapat yang akustiknya bagus itu. Kamu tidak salah baca, Bimo, jawab Pak Sanjaya dingin. Perusahaan tidak bisa mentolerir karyawan yang memanipulasi data penjualan demi bonus, dan memiliki cacat moral yang bisa merusak citra perusahaan. Manipulasi data apa? Itu strategi marketing. Dan cacat moral? Urusan pribadi saya tidak ada hubungannya dengan kantor. Bimo berdiri, menggebrak meja. Keberanian orang yang terdesak mulai keluar. Saya tidak terima. Siapa yang memutuskan ini? Bapak tidak punya hak memecat saya sepihak. Saya akan lapor ke Dinas Tenaga Kerja. Saya mau ketemu pemilik perusahaan ini. Mana komisarisnya? Pak Sanjaya menunjuk kertas di tangan Bimo dengan dagunya. Lihat tanda tangan di bawah surat itu. Pemilik perusahaan yang memutuskan langsung. Bimo menunduk lagi, melihat bagian bawah surat. Matanya menyipit membaca nama yang tertera di atas materai. Ratna, Larasati, Wijaya, eja Bimo terbata-bata. Dia mengerutkan kening. Ratna? Kok namanya sama kayak? Dia terdiam. Otaknya mungkin sedang berusaha menyambungkan benang merah yang mustahil. Ratna istrinya? Ratna yang tadi pagi dia hina bau bawang? Tidak mungkin. Nama pasaran Ratna kan banyak. Siapa Ratna Larasati Wijaya ini? Saya nggak kenal. Kenapa dia mau hancurin karir saya? Teriak Bimo frustrasi. Saat itulah, aku memberi isyarat pada asisten di sampingku untuk membukakan pintu penghubung. Klik. Pintu di belakang Pak Sanjaya terbuka. Semua direktur serentak berdiri dan menunduk hormat. Bimo menoleh ke arah pintu itu, napasnya memburu. Aku melangkah keluar dari kegelapan ruang tunggu, masuk ke bawah sorotan lampu ruang rapat. Langkah kakiku tak menggema, memecah keheningan. Aura kekuasaan menguar dari setiap inci penampilanku. Blazer putih gadingku bersinar, wajahku dingin tanpa ekspresi. Bimo mematung. Matanya melotot nyaris keluar dari kelopaknya. Rahangnya jatuh. Dia melihatku seolah melihat hantu. Dia melihat istri yang biasa memakai daster lusuh, kini berdiri bak ratu dengan pakaian yang harganya mungkin lebih mahal dari gaji setahunnya. Aku berjalan pelan mendekati meja, berdiri tepat di hadapannya yang masih membeku. Aku menatap matanya dalam-dalam, tatapan yang membuatnya menciut sekecil semut. Halo, Mas Bimo, sapaku dengan nada lembut yang mematikan. Katanya kamu mau ketemu komisaris utama? Ini aku sudah datang. Bimo mundur selangkah, kakinya menabrak kursi hingga terjungkal. Ate, Ratna, kamu, ngapain kamu baju kamu ini? Kenapa, Mas? Kaget? Tanyaku sambil tersenyum sinis. Katanya kamu malu punya istri kayak mobil pick-up butut? Sekarang aku sudah dandan sesuai level, kantor elit, kamu. Apa aku masih malu-maluin? Kamu pemilik. Bimo tergagap, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai menetes di pelipisnya. Ya, potongku tegas. Akulah pemilik Larasati Group. Akulah batu loncatan yang kamu injak-injak itu. Dan hari ini, batu itu baru saja menghancurkan kakimu. Keheningan di ruang rapat itu begitu pekat, hingga rasanya bisa diiris dengan pisau. Waktu seolah membeku, menyisakan suara detak jantungku yang beradu dengan deru napas Bimo yang memburu. Dia berdiri di sana, di tengah ruangan yang megah itu, tampak kerdil dan menyedihkan. Matanya berpindah-pindah dari wajahku ke wajah Pak Sanjaya, lalu ke jajaran direksi lain yang menatapnya dengan campuran rasa jijik dan kasihan. Dia seperti tikus yang terperangkap dalam labirin kaca, panik mencari jalan keluar yang sudah tertutup rapat. Ini lelucon, kan? Suara Bimo akhirnya keluar, terdengar cempreng dan pecah, sangat jauh dari suara bariton berwibawa yang biasa ia pamerkan. Dia memaksakan seulas tawa sumbang yang menyakitkan telinga. Kalian semua pasti lagi ngerjain saya, kan? Prank ulang tahun pernikahan? Tapi ulang tahun pernikahan saya kan hari ini. Ah,
Ratna, kamu nyewa orang-orang ini? Kamu nyewa ruangan ini pakai tabungan kita? Sayang, ini nggak lucu. Ini mahal. Kita butuh uangnya buat cicilan mobil. Aku menatapnya dengan rasa iba yang aneh. Bukan iba karena kasihan, tapi iba melihat betapa menyedihkannya seorang pria yang harga dirinya dibangun di atas pondasi pasir. Dia masih berpikir aku, Ratna si ibu rumah tangga yang selalu mengirit uang belanja, mampu menyewa satu lantai direksi Larasati Group hanya untuk sebuah lelucon. Dia masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa dunia kecil yang dia bangun di kepalanya sedang runtuh. Aku melangkah maju perlahan, bunyi hak sepatuku di atas lantai marmer terdengar, seperti ketukan palu hakim. Aku berhenti tepat di sisi meja, meletakkan tanganku di atas permukaan meja yang dingin. Cincin berlian di jariku memantulkan cahaya lampu gantung kristal, berkilauan menusuk mata Bimo. Bimo, panggilku datar. Coba kamu lihat sekelilingmu. Lihat Pak Sanjaya. Apa dia terlihat seperti aktor bayaran? Lihat Pak Hartono, direktur keuangan yang minggu lalu kamu bentak karena telat cairin dana reimbursemen kamu. Apa dia terlihat sedang bercanda? Bimo menelan ludah dengan susah payah. Dia menoleh ke arah Pak Hartono. Pria parubaya itu hanya membetulkan letak kacamatanya dan menatap Bimo dingin. Saya bukan badut hiburan, Pak Bimo. Dan ya, dana reimbursemen hiburan malam Bapak yang Bapak markup itu, sudah saya laporkan auditnya ke Ibu Komisaris. Wajah Bimo semakin pucat, kini berubah menjadi abu-abu. Lututnya tampak goyah, seolah tulang-tulangnya meloloskan diri dari tubuhnya. Dia kembali menatapku, matanya mulai berkaca-kaca karena kepanikan murni. Ratna, tapi kamu bilang orang tua kamu cuma pensiunan PNS di kampung. Kamu bilang rumah di Menteng itu rumah tante kamu yang galak. Kamu bilang. Aku berbohong. Potongku cepat, suaraku tajam memotong kalimatnya. Aku berbohong karena aku mencari sesuatu yang uang tidak bisa beli. Bimo. Ketulusan. Aku menyembunyikan identitas Putri Tunggal Wijaya Larasati, karena aku ingin dicintai sebagai Ratna, bukan sebagai pewaris tahta bisnis ini. Dan kamu tahu apa yang kudapat? 3 tahun. 3 tahun aku memberimu kesempatan untuk membuktikan bahwa kamu laki-laki yang baik. Tapi yang kamu lakukan hanyalah menghinaku, merendahkanku, dan menjadikan cintaku sebagai alat untuk memanjat ambisimu yang busuk itu. Bimo menggeleng-gelengkan kepalanya kuat-kuat, berusaha menyangkal realita. Enggak mungkin. Kalau kamu kaya raya, kenapa kita tinggal di apartemen sempit itu? Kenapa kamu biarin aku naik motor kredit pas awal nikah? Kenapa kamu biarin aku kerja keras banting tulang di sini? Aku tertawa, sebuah tawa getir yang hampa. Kerja keras? Bimo, kamu pikir kamu bisa naik jabatan secepat ini karena kerjamu yang brilian? Kamu pikir proyek-proyek besar yang kamu pegang itu murni karena kehebatan negosiasimu? Aku berjalan mengelilingi meja, mendekati Pak Sanjaya. Pak Sanjaya, tolong jelaskan pada aset terbaik kita ini, bagaimana dia bisa mendapatkan proyek Grand Wisata bulan lalu. Pak Sanjaya mengangguk hormat, lalu membuka sebuah berkas di hadapannya. Saudara Bimo, ucapnya formal, tender Grand Wisata yang kamu banggakan itu sebenarnya sudah hampir jatuh ke tangan kompetitor. Presentasi kamu waktu itu berantakan, datanya tidak valid. Tapi, Ibu Ratna menelepon saya malam itu. Beliau yang merevisi proposal kamu diam-diam, beliau yang meminta saya melobi klien agar memberikan kesempatan kedua buat kamu. Jadi secara teknis, kamu tidak memenangkan apa-apa. Istrimulah yang menyuapkan kesuksesan itu ke mulutmu. Bimo ternganga. Dia mundur selangkah demi selangkah, hingga punggungnya menabrak dinding kaca. Dia terlihat seperti orang yang baru saja ditampar bolak-balik oleh hantu. Fakta bahwa prestasi yang dia banggakan ternyata adalah hasil campur tangan istri yang dia sebut bodoh dan kampungan, itu menghancurkan egonya berkeping-keping. Jadi, selama ini, suaranya gemetar hebat. Kamu tahu semuanya? Kamu tahu aku sering ngeluh soal kamu di kantor? Kamu tahu? Aku tahu semuanya, sambarku. Aku tahu kamu malu punya istri yang cuma pakai daster. Aku tahu kamu bilang ke teman-teman futsalmu kalau aku kayak pembantu. Aku tahu kamu sering traktir mereka pakai uang bonus yang seharusnya buat tabungan rumah. Aku diam,
Bimo. Aku diam karena aku masih berharap kamu berubah. Aku pikir itu cuma gengsi laki-laki sesaat. Tapi semalam kamu melampaui batas. Aku mengambil ponselku dari saku blazer, membuka rekaman suara yang dikirimkan Pak Sanjaya dari penyadap di mobil Bimo, mobil kantor yang dia pakai. Aku memutar rekaman itu dengan volume maksimal. Suara Bimo dan Clarissa memenuhi ruangan rapat yang hening itu. Ratna itu cuma batu loncatan. Bro, gue butuh status nikah biar kelihatan mapan. Sekarang gue udah di level beda. Ratna, cuma cocok di dapur. Suara itu menggema, memantul di dinding-dinding mewah ruangan itu, menjadi saksi bisu kebusukan hati Bimo. Wajah Bimo memerah padam, urat-urat lehernya menonjol. Dia tidak bisa lagi menyangkal. Bukti itu telanjang di depan mata. Batu loncatan, ulangku lirih, menatapnya tajam. Kamu benar, Bimo. Aku memang batu. Tapi bukan batu loncatan. Aku adalah batu karang. Dan kapal kecilmu yang rapuh itu baru saja menabrakku dengan kecepatan penuh. Sekarang, lihat dirimu. Karam. Bimo tiba-tiba menjatuhkan dirinya. Dia berlutut di lantai marmer yang dingin. Kedua tangannya tertangkup di depan dada, matanya memancarkan keputusasaan. Sikap angkuhnya lenyap seketika, berganti dengan sikap pengecut yang menjijikan. Ratna, sayang, maafkan aku. Aku khilaf, Ratna. Sumpah demi Tuhan, aku cuma kebawa suasana. Teman-teman itu yang manas-manasin aku. Di hati aku cuma ada kamu, Ratna. Cuma kamu. Clarissa itu nggak ada artinya, dia cuma rekan kerja yang gatel. Dia merangkak mendekatiku, mencoba meraih ujung celanaku. Tolong, jangan pecat aku, sayang. Jangan hancurin aku kayak gini. Kita kan suami istri, harta kamu harta aku juga. Kan? Kita bisa mulai lagi dari awal. Aku janji bakal berubah. Aku bakal jadi suami yang baik, aku bakal nurut sama kamu. Aku mundur selangkah, menghindari sentuhannya seolah dia adalah penyakit menular. Hatiku yang dulu mungkin akan luluh melihat air mata suamiku, kini telah membeku. Aku melihatnya bukan sebagai suami yang sedang memohon ampun, tapi sebagai parasit yang ketakutan kehilangan inangnya. Harta aku harta kamu juga, ulangku dengan nada sinis. Maaf, Mas. Kita punya perjanjian pranikah. Kamu lupa? Waktu itu kamu tanda tangan tanpa baca karena kamu pikir aku miskin dan gak punya apa-apa untuk dilindungi. Kamu pikir itu cuma formalitas konyol dari ayahku yang pensiunan. Ternyata, itu adalah jaring pengaman terbesarku dari lintah darat sepertimu. Bimo terdiam, matanya melotot mengingat dokumen tebal yang ia tanda tangani 3 tahun lalu sambil tertawa mengejek. Saat itu dia berkata, buat apa sih Rate, kayak kamu punya warisan miliaran aja. Berdiri, bentakku keras. Suaraku menggelegar memenuhi ruangan. Bimo tersentak kaget, tapi dia tetap berlutut, menangis sesenggukan seperti anak kecil. Jangan tinggalin aku, Ratna. Aku nggak punya apa-apa selain kerjaan ini. Cicilan mobil, utang kartu kredit kalau aku dipecat, aku mati, Ratna. Itu bukan urusanku lagi, jawabku dingin. Aku kembali duduk di kursi komisaris utama, menatapnya dari ketinggian. Pak Sanjaya, bacakan poin pelanggaran berat yang dia lakukan. Saya mau dia dengar alasannya diusir. Bukan karena dia suami yang buruk, tapi karena dia karyawan yang korup. Pak Sanjaya berdiri tegak, memegang dokumen itu dengan wibawa. Saudara Bimo Nugroho, Anda diberhentikan secara tidak hormat karena terbukti melakukan 1. Manipulasi laporan biaya perjalanan dinas sebesar 50 juta rupiah untuk keperluan pribadi. 2. Pembocoran rahasia strategi pemasaran kepada pihak ketiga, dalam hal ini Saudari Clarissa, yang notabene melanggar kode etik kerahasiaan departemen. 3. Penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kegiatan asusila. Saya nggak pernah asusila, bantah Bimo lemah. CCTV di ruang arsip lantai 25 merekam semuanya. Bimo, sahutku datar. Minggu lalu. Jam lembur. Kamu dan Clarissa. Perlu saya putar di layar besar ini biar semua direktur nonton? Bimo langsung bungkam 1000 bahasa. Wajahnya merah padam, kali ini karena rasa malu yang amat sangat.
Dia menunduk dalam-dalam, menyadari bahwa aku memegang semua kartu asnya. Tidak ada celah untuk mengelak. Tidak ada ruang untuk berdalih. Aku menekan tombol intercom di meja. Security, tolong masuk ke ruang rapat utama. Ada sampah yang perlu dibuang. Pintu ganda terbuka lebar. 4 orang petugas keamanan bertubuh kekar dengan seragam safari hitam masuk dengan sigap. Mereka sudah menunggu instruksi ini. Bawa mantan karyawan ini keluar. Perintahku sambil menunjuk Bimo yang masih berlutut. Ambil kartu aksesnya, sita ponsel kantor dan laptopnya sekarang juga. Pastikan dia tidak membawa selembar kertas pun dari ruangan ini. Dan satu lagi, jangan biarkan dia lewat lift VIP. Bawa dia lewat lift barang, lalu giring dia keluar lewat lobi utama. Biar semua orang melihat wajah pengkhianat perusahaan. Baik, Bu, jawab kepala keamanan tegas. 2 orang petugas langsung mencengkeram lengan Bimo, memaksanya berdiri. Bimo memberontak, meronta-ronta seperti orang gila. Lepasin, gue manajer di sini. Gue suami pemilik perusahaan. Ratna, kamu tega banget sama aku. Ratna. Aku tidak menoleh sedikit pun. Aku sibuk membalik-balik halaman dokumen di mejaku, seolah teriakan suamiku hanyalah suara lalat yang mengganggu. Bawa pergi, ucapku dingin. Mereka menyeret Bimo keluar. Suara teriakannya yang memanggil namaku perlahan menjauh, lalu menghilang di balik pintu yang tertutup rapat. Keheningan kembali menyelimuti ruang rapat. Para direktur lain menatapku dengan rasa hormat yang baru, bercampur dengan sedikit ketakutan. Mereka baru saja melihat sisi lain dari Ratna Larasati, sang ratu yang tidak ragu memenggal kepala siapapun yang mengkhianati kerajaannya. Aku menghela napas panjang, merasakan beban berat terangkat dari pundakku. Tapi ini belum selesai. Masih ada satu hama lagi yang harus kubersihkan. Rapat belum selesai, kataku memecah keheningan. Sekarang, mari kita bicara soal restrukturisasi Departemen Pemasaran. Dan panggilkan Clarissa ke ruangan saya setelah ini. Bimo diseret keluar dari ruang rapat seperti kriminal. Aku tidak melihatnya secara langsung, tapi aku bisa membayangkannya, dan lebih dari itu, aku bisa melihatnya lewat layar tablet yang masih menyala di mejaku. Akses CCTV kini menampilkan lorong menuju lift. Bimo meronta, jas mahalnya kusut berantakan, dasinya miring mencekik lehernya sendiri. Dia terus berteriak, menyebut namaku, menyebut hak asasi, menyebut apa saja yang bisa dia ingat, tapi para petugas keamanan itu bergeming. Mereka adalah profesional yang digaji mahal untuk menjaga ketertiban Larasati Tower, bukan untuk mendengarkan racauan pecundang. Aku mematikan tablet itu. Pemandangan itu sudah cukup memuaskan dahagaku akan keadilan untuk saat ini. Aku menatap Pak Sanjaya dan jajaran direksi yang masih duduk tegak, menunggu perintah selanjutnya. Rapat kita cukupkan sampai di sini untuk sementara. Ujarku tenang, suaraku kembali terkontrol. Saya minta Pak Hartono segera melakukan audit menyeluruh terhadap semua pengeluaran Departemen Pemasaran selama 2 tahun terakhir. Saya curiga kebocoran dana yang dilakukan Bimo tidak dilakukannya sendirian. Cek semua faktur, semua reimbursement, sekecil apapun. Siap laksanakan, Bu Ratna, jawab Pak Hartono sigap. Keringat dingin terlihat di dahinya, mungkin dia takut aku juga akan menguliti kinerjanya, tapi hari ini fokusku hanya pada satu target. Kalian boleh bubar. Pak Sanjaya, tolong tetap di sini. Satu persatu direktur keluar dengan langkah tergesa namun sopan, meninggalkan ruangan yang kini terasa lebih luas. Setelah pintu tertutup, aku menyandarkan punggungku ke sandaran kursi kulit yang empuk. Rasa lelah fisik dan mental mulai menyerang. Menjadi jahat, ternyata menguras energi yang luar biasa. Ibu baik-baik saja? Tanya Pak Sanjaya lembut, kembali ke mode paman yang mengayomi. Saya baik, Pak. Lebih baik dari 3 tahun terakhir, jawabku sambil memijat pelipis. Sekarang, di mana wanita itu? Clarissa? Ya. Siapkan surat pemecatannya juga. Tapi jangan kasih alasan, cacat moral. Tulis saja, inkompetensi dan pelanggaran kontrak. Saya tidak mau dia merasa spesial, karena dipecat gara-gara merebut suami orang. Saya mau dia dipecat karena dia memang tidak becus kerja. Pak Sanjaya tersenyum tipis, mengerti maksudku.
Dia sedang menunggu di ruang HRD di lantai 25, Bu. Tadi dia sempat histeris melihat Bimo diseret satpam lewat lobi departemen mereka. Bawa dia ke sini, perintahku. Saya ingin melihat wajahnya saat tahu siapa yang dia lawan. 10 menit kemudian, pintu kembali terbuka. Kali ini bukan dengan bantingan dramatis, tapi dengan ketukan ragu-ragu. Seorang sekretaris masuk, diikuti oleh Clarissa. Wanita itu tampak kacau. Wajah cantiknya pucat, lipstiknya sedikit berantakan, dan matanya bergerak gelisah ke seluruh penjuru ruangan mewah ini. Dia pasti bertanya-tanya mengapa dia dipanggil ke ruang dewa di lantai 40. Dia belum tahu bahwa aku ada di sini. Silakan duduk, Mbak Clarissa, kata Pak Sanjaya. Clarissa duduk di kursi yang tadi diduduki Bimo. Kursi pesakitan. Dia meremas tangannya yang berkeringat. Pak Sanjaya, ada apa ya? Pak, Tadi saya lihat Mas Bimo di bawah satpam. Ada salah paham apa ya? Pak, Mas Bimo kan calon YM. Aku memutar kursi kebesaranku yang sedari tadi membelakanginya, menghadap ke jendela. Perlahan, kursi itu berputar. Calon YM yang sekarang sudah jadi pengangguran, sahutku dingin. Clarissa tersentak. Dia menatapku dengan mata membelalak. Mulutnya membentuk huruf O yang sempurna. Dia mengenali wajahku, tentu saja. Dia pernah melihat fotoku di dompet Bimo, foto kusam yang Bimo simpan hanya sebagai kedok. Tapi dia tidak mengenali aura, pakaian, dan kemewahan yang melekat padaku sekarang. Kamu istri Bimo? Tanyanya tak percaya, suaranya melengking. Ngapain kamu di sini? Heh, kamu nyusup ya? Satpam. Ada orang gila masuk. Clarissa berdiri, menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang berkuku panjang. Keangkuhannya luar biasa. Dia pikir dia masih berhadapan dengan ibu rumah tangga yang bisa dia injak-injak. Duduk, bentak Pak Sanjaya. Jaga sopan santun kamu di depan komisaris utama Larasati Group. Tangan Clarissa membeku di udara. Matanya beralih cepat dari Pak Sanjaya ke aku. Komisaris utama? Maksud bapak dia? Perkenalkan, kataku sambil tersenyum manis yang berbisa. Saya Ratna Larasati Wijaya. Pemilik gedung tempat kamu bekerja, pemilik kursi yang kamu duduki, dan pemilik gaji yang kamu terima setiap bulan. Oh, dan juga istri sah dari laki-laki yang baru saja kamu ajak berselingkuh di jam kerja. Clarissa jatuh terduduk kembali di kursinya. Kakinya lemas seketika. Wajahnya yang tadi garang berubah menjadi topeng ketakutan murni. Dia tahu betul siapa keluarga Wijaya. Nama itu adalah legenda di dunia bisnis properti. Dan dia baru saja menyadari bahwa dia telah membangunkan macan tidur. Ibu Ratna. Suaranya gemetar hebat. Saya nggak tahu, sumpah saya nggak tahu. Kalau kamu tahu, apa itu akan mengubah segalanya? Tanyaku retoris. Apa kamu akan berhenti menggoda suami orang kalau tahu istrinya kaya raya? Atau justru kamu akan semakin gencar menempelinya? Clarissa mulai menangis. Air matanya melunturkan maskara mahalnya, membuat garis hitam di pipinya. Saya korban, Bu. Bimo yang deketin saya. Dia bilang dia nggak bahagia sama ibu. Dia bilang ibu yang ngekang dia. Saya cuma kasihan sama dia. Simpan drama itu buat sinetron. Potongku bosan. Aku melempar amplop putih ke hadapannya. Ambil itu. Surat pemecatanmu. Kamu di blacklist dari seluruh anak perusahaan Larasati Group dan afiliasinya. Dan percayalah, jaringan kami sangat luas. Kamu akan kesulitan mencari pekerjaan bahkan sebagai cleaning service di Jakarta ini. Clarissa meraih amplop itu dengan tangan gemetar. Dia tidak membukanya. Dia langsung menjatuhkan diri ke lantai, bersujud di kakiku. Persis seperti Bimo tadi. Pasangan yang serasi. Sama-sama bermental tempe begitu kekuasaan mereka dicabut. Bu Ratna, tolong Bu, ampuni saya. Saya punya cicilan apartemen, saya tulang punggung keluarga. Saya janji bakal putusin Bimo. Saya nggak bakal hubungin dia lagi. Tolong jangan pecat saya, Bu. Dia meraung-raung, mencoba memegang ujung sepatu heelsku. Aku menarik kakiku menjauh. Cicilan apartemen? Tulang punggung keluarga?
Kenapa kamu tidak memikirkan itu saat kamu menghabiskan uang kantor untuk stay chation dengan suami saya? Kenapa kamu tidak memikirkan itu saat kamu menyuruh Bimo menceraikan istrinya yang kampungan ini? Aku berdiri, menjulang di atasnya. Keluarlah, Clarissa. Sebelum saya berubah pikiran dan menuntut kamu secara hukum atas pasal perzinahan dan penggelapan dana. Saya rasa kamu tidak mau menghabiskan masa mudamu di penjara wanita Pondok Bambu, kan? Mendengar kata penjara, tangis Clarissa berhenti mendadak. Dia menatapku dengan ngeri. Tanpa bicara apa-apa lagi, dia bangkit, menyeka air matanya kasar, menyambar tasnya, dan berlari keluar ruangan secepat kilat. Dia tahu ancamanku bukan main-main. Uang bisa membeli hukum, dan aku punya banyak uang untuk memastikan hidupnya menderita jika dia masih berani membantah. Pintu tertutup lagi. Hening lagi. Aku berjalan ke jendela besar, menatap ke bawah. Hujan deras kembali turun mengguyur Jakarta, seolah langit ikut membersihkan kotoran yang baru saja kubuang. Di bawah sana, di lobi utama, aku bisa melihat kerumunan kecil. Mungkin itu Bimo yang baru saja dilempar keluar. Aku membayangkan Bimo berdiri di trotoar, basah kuyup diguyur hujan, tanpa jas, mungkin tertinggal atau disita, memegang kotak kardus berisi barang-barang pribadinya yang tidak seberapa. Dia pasti sedang mencoba meneleponku, atau menelepon Clarissa. Dan dia akan mendapati bahwa nomor Clarissa sudah tidak aktif baginya, dan nomorku akan menjadi mimpi buruk terbesarnya. Ponselku berdering. Bukan ponsel tua, tapi ponsel pintarku yang biasa. Nama, Mas Bimo, muncul di layar. Aku menatap layar itu lama. Deringan itu terdengar putus asa. Satu panggilan mati. Muncul lagi panggilan kedua. Ketiga. Aku tidak mengangkatnya. Biarkan saja. Biarkan dia merasakan dinginnya diabaikan, dinginnya hujan, dan dinginnya kenyataan bahwa dia baru saja kehilangan berlian demi memungut kerikil. Pak Sanjaya, panggilku tanpa menoleh dari jendela. Ya, Bu. Tarik semua fasilitas yang pernah kita berikan atas nama Bimo secara diam-diam. Mobil cicilan yang dia banggakan itu, bukankah leasingnya anak perusahaan kita juga? Tarik besok pagi karena keterlambatan pembayaran. Kartu kredit tambahannya yang link rekening saya, blokir sekarang. Baik, Bu. Akan dieksekusi segera. Dan satu lagi, saya mau pulang ke rumah Menteng hari ini. Tapi sebelum itu, saya harus mampir ke apartemen sebentar. Ada barang-barang Bimo yang perlu saya rapikan. Senyumku mengembang. Merapikan dalam kamusku hari ini berarti membakarnya atau menyumbangkannya ke panti asuhan. Bimo tidak akan punya tempat untuk pulang. Pintu apartemen itu akan terkunci selamanya baginya. Aku melihat ke langit yang kelabu. Ayah, bisikku dalam hati. Putrimu sudah kembali. Dan Larasati Group akan semakin kuat tanpa benalu-benalu itu. Hari ini, Ratna si istri penurut sudah mati. Yang tersisa adalah Ratna Larasati, sang ratu yang memegang kendali penuh atas hidupnya sendiri. Dan permainan ini belum berakhir. Babak penghancuran mental Bimo baru saja dimulai. Aku akan memastikan dia mengetuk pintu rumahku nanti malam, bukan sebagai suami yang marah, tapi sebagai pengemis yang meminta belas kasihan. Hujan belum juga reda saat mobil Rolls-Royce Phantom hitamku meluncur pelan memasuki pelataran parkir apartemen di Kuningan. Langit Jakarta seakan turut menangis, atau mungkin sedang mencuci bersih jejak-jejak kebohongan yang selama ini menyelimuti hidupku. Di kursi belakang yang nyaman ini, aku menatap gedung apartemen bercat krem kusam itu dengan perasaan campur aduk. 3 tahun aku tinggal di sana, di lantai 12, di unit nomor 12B yang sempit dan lembab. 3 tahun aku menekan egoku, menyembunyikan identitas Ratna Larasati Wijaya, dan menjadi Ratna si ibu rumah tangga biasa yang menghitung uang belanja sampai recehan terakhir. Semua itu demi apa? Demi seorang laki-laki yang baru saja kusaksikan diseret keluar dari gedung milikku sendiri, seperti maling ayam. Ibu mau saya temani ke atas? Tanya Pak Iman, sopir sekaligus pengawal pribadiku, memecah keheningan. Matanya menatapku dari spion tengah dengan sorot khawatir. Tidak perlu, Pak. Tapi suruh 2 orang tim keamanan menyusul di belakang, jaga jarak. Saya tidak mau Bimo melakukan hal nekat kalau dia tiba-tiba muncul. Jawabku sambil merapikan letak blazer putih gadingku.
Aku turun dari mobil. Udara basement yang pengap dan berbau bensin langsung menyergap indera penciumanku, kontras sekali dengan wangi aromaterapi di dalam mobil mewah tadi. Langkah kakiku beradu dengan lantai beton yang dingin. Tak. Suara hak sepatu Christian Louboutinku menggema, terdengar asing di tempat ini. Biasanya, aku hanya memakai sandal jepit atau sepatu teplek murah saat berjalan di sini. Beberapa penghuni apartemen yang sedang memarkir motor menoleh, menatapku dengan mulut ternganga. Mereka tidak mengenali tetangga mereka yang biasanya berdaster lusuh. Lift berdenting, membawaku naik ke lantai 12. Lorong apartemen itu sepi. Lampu neon di langit-langit berkedip-kedip suram, salah satu bohlamnya mati dan belum diganti oleh pengelola gedung. Sebuah ironi, mengingat perusahaan pengelola gedung ini pun sebenarnya adalah anak perusahaan Larasati Group yang kuserahkan pengawasannya pada manajemen level rendah. Aku sampai di depan pintu unit 12B. Tanganku meraih kunci di dalam tas Hermes Birkinku. Ada keraguan sejenak sebelum aku memasukkan anak kunci itu ke lubangnya. Ini akan menjadi kali terakhir aku memutar kunci ini. Setelah hari ini, pintu ini akan tertutup selamanya bagi masa laluku. Klik. Pintu terbuka. Aroma rumah yang khas langsung menyambutku. Bau pengharum ruangan jeruk nipis murah, bau sisa masakan tadi pagi, dan bau apek dari sofa kain yang belum sempat dilaundry. Aku melangkah masuk, membiarkan pintu sedikit terbuka. Mataku menyapu seisi ruangan. Foto pernikahan kami masih terpajang di dinding ruang tamu. Di foto itu, Bimo tersenyum lebar sambil merangkul pinggangku. Dulu aku pikir itu senyum kebahagiaan. Sekarang aku tahu itu adalah senyum kemenangan seorang penipu yang berhasil mendapatkan pembantu gratis, berkedok istri. Aku tidak datang ke sini untuk bernostalgia. Aku datang untuk memusnahkan jejak. Aku berjalan cepat ke kamar tidur utama. Koper besar milikku kuambil dari atas lemari. Aku tidak akan membawa banyak barang. Baju-baju murah yang kubeli di pasar Tanah Abang, untuk penyamaranku akan kutinggalkan. Daster-daster batik itu, biarkan menjadi kain pel. Aku hanya mengambil dokumen-dokumen penting. Akta nikah, buku tabungan bersama, yang isinya menyedihkan, dan beberapa perhiasan peninggalan ibu yang sempat kubawa sebagai modal nikah. Saat aku sedang memasukkan kotak perhiasan ke dalam tas, terdengar suara langkah kaki berat berlari di lorong luar. Langkah kaki yang terburu-buru, panik, dan kacau. Jantungku berdesir. Aku tahu langkah kaki itu. Ratna. Ratna buka pintunya. Suara teriakan Bimo menggelegar, diikuti gedoran kasar di pintu depan. Dia sudah datang. Lebih cepat dari dugaanku. Rupanya dipecat dan diusir dari kantor membuatnya langsung lari ke sini. Satu-satunya tempat yang dia anggap masih miliknya. Aku tidak bergeming. Aku meneruskan kegiatanku menutup resleting tas dengan tenang. Ratna, aku tahu kamu di dalam. Mobil mewah itu ada di bawah. Jangan pura-pura. Gedoran itu makin keras. Seolah dia hendak mendobrak pintu kayu triplek itu. Aku menarik napas panjang, menguatkan hati. Inilah saatnya. Aku berjalan keluar dari kamar tidur, menuju ruang tamu. Di ambang pintu, sosok Bimo berdiri dengan menyedihkan. Keadaannya jauh lebih buruk dari bayanganku. Kemeja putih mahalnya basah kuyup dan transparan, menempel di tubuhnya. Celana bahannya kotor terkena cipratan lumpur. Rambutnya yang biasa klimis kini lepek menutupi dahi. Wajahnya merah padam, campuran antara marah, malu, dan ketakutan yang amat sangat. Dia melihatku. Dia terdiam sejenak, terpaku melihat penampilanku yang masih sama seperti di ruang rapat tadi. Anggun, berkelas, dan tak tersentuh. Kontras sekali dengan dirinya yang seperti tikus got kehujanan. Ratna. Suaranya merendah, berubah menjadi rintihan putus asa. Dia melangkah masuk, air menetes dari bajunya membasahi lantai keramik murah kami. Sayang, dengerin aku dulu. Tolong. Jangan mengotori lantaiku, Bimo, ucapku dingin, berdiri tegak di tengah ruangan dengan tangan bersedekap. Berhenti di situ. Bimo berhenti. Bahunya merosot. Dia menatapku dengan mata memerah. Kamu beneran pemilik Larasati Group? Kamu beneran orang kaya itu? Kenapa kamu bohong sama aku selama ini? Erate? Kenapa kamu nipu aku? Aku tertawa pendek,
tawa yang kering tanpa humor. Aku menipu kamu? Lucu sekali, Mas. Kamu yang menipuku setiap hari. Kamu bilang kamu mencintai kesederhanaan, tapi kamu selingkuh dengan wanita yang gemerlap. Kamu bilang kamu kerja keras demi masa depan kita, tapi kamu habiskan uang untuk foya-foya. Aku tidak menipu. Aku hanya menyembunyikan satu fakta untuk melihat watak aslimu. Dan terbukti, watakmu memang busuk. Aku hilaf, Ratna. Itu cuma godaan sesaat. Bimo maju selangkah lagi, tangannya terulur hendak meraihku. Aku stres kerjaan. Clarissa yang godain aku duluan. Aku laki-laki biasa, RAT. Tolong maafin aku. Kita mulai lagi ya. Kamu kaya raya kan? Kita bisa hidup enak sekarang. Aku bakal jadi suami yang baik. Aku bakal resign dari kantor itu dan bantuin kamu ngurus bisnis keluarga. Kita bisa jadi power couple, Ratna. Darahku mendidih mendengar kata-katanya. Power couple? Dia pikir setelah semua penghinaan itu, dia masih punya hak untuk menikmati hartaku? Betapa tebalnya muka laki-laki ini. Kamu pikir ini soal uang? Tanyaku tajam. Ini soal harga diri, Bimo. Harga diri yang kamu injak-injak setiap kali kamu bilang aku bau bawang. Harga diri yang kamu ludahi saat kamu bilang aku cuma batu loncatan. Aku mengambil sebuah map merah dari dalam tasku. Map yang sudah kusiapkan lewat pengacara keluargaku 1 jam yang lalu. Mereka bekerja sangat cepat. Aku melempar map itu ke arah Bimo. Map itu mendarat tepat di dadanya yang basah, lalu jatuh ke lantai yang becek. Ambil, perintahku. Bimo menatap map itu dengan ragu. Tangan gemetarnya memungutnya dari lantai. Dia membukanya perlahan. Matanya melebar membaca judul dokumen di dalamnya. Surat, gugatan cerai, bisiknya. Dia mendongak menatapku, air mata mulai bercampur dengan air hujan di wajahnya. Ratna, jangan ceraikan aku. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Orang tuaku di kampung bakal malu kalau tahu aku dipecat dan dicerai. Tolong, Rate. Tanda tangani. Atau aku pastikan kamu tidak akan pernah dapat pekerjaan dimanapun di republik ini. Kamu tahu kekuasaanku sekarang, kan? Ancamku. Hatiku yang dulu lembut, kini telah mengeras seperti berlian. Bimo jatuh berlutut. Lagi. Pemandangan yang mulai membosankan bagiku. Aku nggak mau pisah. Aku cinta sama kamu, Ratna. Bukan karena uang kamu. Sumpah. Bohong, potongku. Kalau aku masih Ratna yang berdaster dan miskin, kamu pasti sudah melempar surat talak ke mukaku hari ini demi Clarissa, kan? Itu rencanamu kan? Jangan sangkal, aku dengar rekamannya. Bimo terbungkam. Dia tidak bisa membantah fakta itu. Sekarang keluar, usirku. Bereskan barang-barangmu. Aku kasih waktu 10 menit. Setelah itu, kunci apartemen ini akan diganti. Dan satpam di bawah sudah mendapat instruksi untuk tidak membiarkanmu masuk lagi. Tapi ini rumahku juga. Aku yang bayar cicilannya. Teriak Bimo, keberaniannya muncul lagi karena terdesak. Cicilan? Aku tersenyum sinis. Coba cek rekeningmu. Oh iya, kamu belum sempat cek ya? Rekeningmu sudah dibekukan oleh bank karena dugaan penggelapan dana perusahaan. Dan soal apartemen ini, developernya adalah anak perusahaanku. Kamu menunggak cicilan 3 bulan terakhir karena uangnya kamu pakai untuk belikan tas Clarissa, kan? Jadi secara hukum, unit ini sudah ditarik kembali oleh pengembang. Kamu menumpang di sini, Bimo. Kamu gelandangan di rumahmu sendiri. Wajah Bimo hancur. Benar-benar hancur. Dia menyadari bahwa dia tidak punya pijakan lagi. Segala aset, segala kebanggaan, segala klaim kepemilikan yang dia miliki, semuanya semu. Ratna, kamu kejam? Desisnya. Aku belajar dari guruku, jawabku tenang. Sekarang, keluar. Aku memberi isyarat dengan tangan. 2 orang pengawal berbadan tegap yang sejak tadi menunggu di lorong luar langsung masuk. Mereka tidak perlu berkata apa-apa. Aura intimidasi mereka sudah cukup membuat nyali Bimo ciut. Bimo berdiri dengan susah payah. Dia menatapku untuk terakhir kalinya. Tatapan penuh penyesalan, kebencian, dan kerinduan akan harta yang melayang. Tanpa membawa sehelai pakaian pun,
Karena dia tidak punya waktu untuk berkemas, dia berjalan gontai keluar pintu. Para pengawal menutup pintu tepat di depan wajahnya. Blam! Suara pintu tertutup itu terdengar seperti vonis hakim. Aku berdiri sendiri di ruang tamu yang kini hening. Lututku terasa sedikit lemas. Bukan karena takut, tapi karena pelepasan adrenalin yang luar biasa. Akhirnya benalu itu pergi dari hidupku. Aku melihat sekeliling ruangan sempit ini sekali lagi. Selamat tinggal, kemiskinan palsu. Selamat tinggal, air mata di tengah malam. Aku mengambil tas Birkinku, melangkah keluar, dan mengunci pintu itu. Aku tidak akan pernah kembali ke sini. Di lorong, aku melihat Bimo sedang duduk bersandar di dinding dekat lift, menangis sambil memeluk lutut. Dia melihatku keluar dikawal para bodyguard. Dia ingin berdiri, ingin mengejar, tapi salah satu pengawal merentangkan tangan, menahannya dengan mudah. Aku berjalan melewatinya tanpa menoleh. Langkahku mantap menuju lift. Pintu lift terbuka, aku masuk, dan pintu tertutup, memisahkan duniaku yang gemerlap dengan dunianya yang kini gelap gulita. Di lobi bawah, Pak Iman membukakan pintu mobil. Hujan masih turun deras, tapi bagiku, langit terasa cerah. Kementeng, Pak, perintahku, ke rumah Ibu. Mobil mewah itu meluncur membelah genangan air Jakarta, membawaku pulang ke tempat di mana aku seharusnya berada. Ke istanaku. Kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kawasan elit tertua di Jakarta di mana pohon-pohon terbesi raksasa memayungi jalanan yang lebar dan tenang. Di sini, rumah bukan sekadar tempat tinggal, melainkan monumen kekuasaan dan sejarah. Di salah satu sudut jalan yang paling prestisius, berdiri sebuah rumah bergaya kolonial Belanda dengan pilar-pilar putih yang kokoh dan halaman luas yang asri. Pagar besi tempas setinggi 3 meter dengan ukiran rumit memisahkan kemewahan di dalam dengan dunia luar. Itulah rumahku. Rumah masa kecilku. Kediaman resmi keluarga Wijaya. Sudah 2 hari berlalu sejak kejadian di apartemen dan kantor. 2 hari ini aku habiskan untuk memulihkan diri. Aku kembali ke kamarku yang luas dengan tempat tidur king size berkelambu sutra. Aku menikmati berendam di jacuzzi pribadi dengan aroma mawar, membiarkan air hangat membasuh sisa-sisa kelelahan mental menjadi istri Bimo. Ibuku menyambut kepulanganku dengan tangis haru. Dia tidak banyak bertanya, dia hanya memelukku dan berkata, "Sudah cukup main sandiwaranya, Enduk. Sekarang kamu pulang, jadilah ratu di rumahmu sendiri." Siang ini, cuaca Jakarta kembali mendung gelap. Sepertinya musim hujan benar-benar sedang mencapai puncaknya. Aku duduk di beranda samping yang menghadap ke kolam renang, menikmati secangkir teh Earl Grey hangat dan sepiring macaron. Aku mengenakan gaun rumah berbahan sutra warna champagne, rambutku tergerai indah setelah perawatan salon tadi pagi. Ponselku yang tergeletak di meja marmer bergetar lagi. Aku melirik layarnya. 27 panggilan tak terjawab. Semuanya dari nomor tak dikenal. Tapi aku tahu itu siapa. Bimo. Sejak diusir dari apartemen, aku mendengar kabar dari Pak Sanjaya bahwa Bimo luntang-lantung. Kartu kreditnya mati, rekeningnya nol, mobilnya ditarik leasing. Dia mencoba menumpang di kos-kosan teman futsalnya, tapi diusir karena tidak bisa bayar. Clarissa, wanita itu menghilang bak di telan bumi, memblokir semua kontak Bimo setelah tahu dia bangkrut total. Orang tua Bimo di kampung juga kabarnya syok berat setelah mendapat surat pemberitahuan pemecatan yang dikirimkan kantor, dan mereka menolak menerima telepon anaknya karena malu. Bimo sendirian di dunia ini. Benar-benar sendirian. Aku menyesap tehku perlahan. Rasanya nikmat. Kebebasan rasanya manis. Tiba-tiba, interkom di dinding berbunyi. Suara kepala keamanan rumah, Pak Darto, terdengar dari pengeras suara. Lapor, Non Ratna. Ada tamu di gerbang depan. Laki-laki. Penampilannya maaf, agak berantakan. Dia memaksa ingin bertemu Non Ratna. Katanya dia suaminya Non. Aku meletakkan cangkir tehku. Senyum tipis tersungging di bibirku. Akhirnya dia menemukannya. Tidak sulit mencari alamat keluarga Wijaya jika kau benar-benar niat. Apalagi dia pasti melihat alamat ini di kop surat gugatan cerai yang kulempar waktu itu. Biarkan dia masuk, Pak Darto, jawabku tenang. Tapi Non, dia basah kuyup dan terlihat agak tidak stabil.
suara Pak Darto terdengar ragu. Tidak apa-apa. Buka gerbang kecil saja. Biarkan dia jalan kaki sampai ke teras depan. Saya akan temui dia di sana. Siap, Non. Aku berdiri, merapikan gaunku, lalu berjalan perlahan menuju pintu utama yang besar dan megah. Pintu ganda dari kayu jati ukiran Jepara itu dibuka oleh 2 orang asisten rumah tangga. Udara lembab dan suara rintik hujan langsung menyambutku. Di ujung jalan setapak yang membelah taman luas itu, aku melihatnya. Bimo berjalan tertatih-tatih. Dia mengenakan kaos oblong yang sudah kotor dan celana jeans yang kumal. Dia tidak memegang payung. Hujan rintik-rintik membasahi tubuhnya yang terlihat lebih kurus hanya dalam 2 hari. Wajahnya dipenuhi brewok yang tidak terawat, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang pekat. Dia berhenti beberapa meter dari tangga teras. Matanya menyapu kemegahan rumah ini. Dia melihat pilar-pilar raksasa, melihat mobil-mobil mewah yang terparkir di garasi samping, termasuk Rolls-Royce yang membawaku kemarin, melihat lampu gantung kristal yang terlihat dari jendela ruang tamu. Mulutnya ternganga. Kekaguman bercampur dengan kengerian terpancar di wajahnya. Dia baru menyadari sekecil apa dirinya, dan sebesar apa kebohongan yang ia percayai selama ini. Dia pikir aku miskin. Dia pikir aku orang biasa. Ternyata, dia menikahi seorang putri raja, dan dia menyia-nyiakannya demi seorang dayang istana. Aku berdiri di puncak tangga teras, di bawah naungan atap pilar yang megah, menatapnya ke bawah. Posisi kami sekarang menegaskan segalanya. Aku di atas, dia di bawah. Ratna. Suaranya parau, nyaris hilang ditelan suara hujan. Ini rumah kamu? Ini rumah orang tuaku, Bimo. Rumah tempat aku dibesarkan. Rumah yang aku tinggalkan demi hidup bersamamu di kotak beton sempit itu. Jawabku datar. Bimo menelan ludah. Dia menatapku, lalu menatap kemewahan di sekelilingnya lagi. Kakinya gemetar. Dia maju selangkah, menaiki anak tangga pertama, tapi langsung dihentikan oleh tatapan tajam Pak Darto yang berdiri siaga di sampingku. Mas hilaf, Ratna, ucapnya lagi, kalimat yang sama, mantra yang sudah kehilangan kekuatannya. Mas nggak tahu kalau kamu sekaya ini. Kalau Mas tahu, Mas akan apa? Potongku cepat. Mas akan pura-pura setia? Mas akan menjilat kakiku setiap hari demi uang? Mas akan membuang Clarissa lebih awal? Bimo terdiam. Kebenaran itu telanjang di antara kami. Bimo, suaraku melembut, tapi dingin seperti es. Kamu tahu apa kesalahan terbesarmu? Bukan karena kamu selingkuh. Bukan karena kamu menghinaku. Tapi karena kamu tidak pernah bersyukur. Kamu memiliki berlian di tanganmu, berlian yang tulus mencintaimu apa adanya. Tapi kamu malah membuangnya demi memungut batu kali yang berkilau karena basah. Air mata Bimo tumpah. Dia menangis terseduh-seduh, bahunya berguncang hebat. Dia jatuh berlutut di anak tangga yang basah. Ampun, Ratna. Ampuni aku. Aku nggak punya apa-apa lagi. Aku lapar, Rate. Aku kedinginan. Boleh aku masuk? Boleh aku minta makan sedikit? Aku suamimu, Rate. Melihat dia mengemis makanan di rumah yang seharusnya bisa menjadi miliknya juga jika dia setia, sungguh sebuah ironi yang menyedihkan. Dulu dia yang memarahi aku soal makanan yang kurang enak, sekarang dia mengemis sisa makanan. Aku menatapnya lama. Rasa cinta itu sudah benar-benar mati. Yang tersisa hanya rasa kasihan pada sesama manusia, tapi bukan rasa iba seorang istri. Aku menoleh pada asisten rumah tangga di belakangku. Embok, tolong ambilkan nasi bungkus sisa jatah makan siang satpam di pos belakang. Dan 1 botol air mineral. Baik, Non. Tak lama kemudian, si Embok kembali dengan kantong kresek hitam berisi nasi bungkus. Aku mengambilnya, lalu berjalan menuruni 1 anak tangga. Aku meletakkan bungkusan itu di dekat kaki Bimo. Makanlah, kataku. Ini sedekah terakhir dariku. Anggap saja ini bayaran untuk 3 tahun waktu yang terbuang sia-sia. Bimo menatap bungkusan itu dengan nanar. Harga dirinya hancur lebur. Dia, Bimo Nugroho yang dulu necis dan sombong, kini menerima sedekah nasi bungkus dari istri yang dia hina. Ratna, masa cuma begini, kita bisa perbaiki?
Tidak ada yang bisa diperbaiki dari gelas yang sudah jadi debu. Bimo, potongku tegas. Ambil makanan itu, lalu pergi. Jangan pernah tunjukkan wajahmu di sini lagi. Pengacaraku akan menghubungimu untuk sidang perceraian. Datanglah kalau kamu mau prosesnya cepat. Kalau tidak, aku akan pastikan kamu hancur sampai ke tulang-tulang. Aku berbalik badan, memunggunginya. Ratna, Ratna tunggu, teriaknya putus asa. Aku terus berjalan menaiki tangga, menuju pintu utama yang terbuka lebar. Cahaya hangat dari dalam rumah memanggilku. Ratna, aku mencintaimu. Ratna. Aku berhenti tepat di ambang pintu. Tanpa menoleh, aku berkata keras, cukup untuk didengar olehnya di tengah hujan. Kamu tidak mencintaiku, Bimo. Kamu hanya mencintai dirimu sendiri. Dan sekarang, silakan hidup dengan dirimu sendiri itu. Aku masuk ke dalam. Pintu jati yang berat itu didorong menutup oleh para pelayan. Blam. Suara pintu tertutup itu memutus suara teriakan Bimo. Hening. Damai. Wangi bunga sedap malam memenuhi ruang tamu. Aku melihat ke arah cermin besar di foyer. Seorang wanita cantik, kuat, dan kaya raya menatap balik padaku. Ratna Larasati telah kembali. Dan dia tidak akan pernah menundukkan kepalanya lagi untuk siapapun. Di luar sana, di bawah guyuran hujan lebat, Bimo memungut nasi bungkus itu dengan tangan gemetar, memakannya sambil menangis di bawah pilar gerbang istana yang pintunya telah terkunci selamanya baginya.